Sintesis katalis kalsium oksida CaO dari cangkang kerang darah. Limbah cangkang kerang darah dari salah satu rumah makan seafood yang ada di Kota Pekanbaru dibersihkan menggunakan air untuk membuang kotoran pasir yang kemudian direndam dengan cuka asam asetat 2% selama semalaman untuk menghilangkan pengotor yang menempel pada cangkang kerang. Kemudian cangkang kerang darah dikeringkan selama 24 jam di dalam oven yang sudah kering, ditumbuk dan digerus menggunakan mortar, lalu diayak lolos 200 mes. Kemudian, bubuk cangkang kerang darah yang diperoleh dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 5 jam untuk mendekomposisi CaCO3 menjadi CaO. Perlakuan awal crude palm oil atau CPO. Sampel CPO yang diperoleh kemudian disimpan di dalam jerigen yang nantinya terbentuk dua fasa, yaitu fasa cair dan fasa padat. CPO dengan fasa cair dipisahkan dengan kertas saring dan dicuci menggunakan aqua di M hangat pada suhu 50-60 derajat Celcius untuk mengurangi kadar asam lemaknya dengan perbandingan berat 1:1 menggunakan corong pisah dan didiamkan selama 24 jam. CPO yang telah dicuci kemudian dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius sampai CPO terlihat lebih jernih agar mengurangi kandungan airnya. Analisis karakteristik crude palm oil CPO. Analisis kandungan air. Cawan porselin dibersihkan, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang sampai beratnya konstan. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah konstan dan dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Cawan tersebut didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang sampai beratnya konstan. Analisis penentuan massa jenis. Pignometer dibersihkan dengan aquades dan dilanjutkan dengan aseton, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Pignometer yang telah kering didinginkan di dalam desikator. Kemudian, berat pignometer kosong ditimbang hingga mencapai berat konstan. Pignometer tersebut diisi dengan air mendidih sampai meluap. Pignometer dimasukkan ke dalam penagas air pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Pignometer tersebut yang berisi air kemudian ditimbang dan dikeringkan. Perlakuan tersebut diulangi untuk menentukan massa jenis sampel biodiesel. Analisis viskositas. Viskometer dibersihkan menggunakan aseton, kemudian aquades dipanaskan pada suhu 40 derajat Celcius, yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung viskometer Oswald. Viskometer diletakkan ke dalam penagas air dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian, aquades dihisap dengan ball pipet sampai batas garis yang tertera pada tabung. Air dibiarkan mengalir sampai batas garis yang lainnya yang tertera pada tabung. Waktu alir yang diperlukan kemudian dicatat untuk mencapai batas garis lainnya dengan menggunakan stopwatch. Perlakuan tersebut diulangi untuk menentukan viskositas sampel biodiesel. Sintesis Fe3O4, FeCl3 dan FeSO4 ditimbang kemudian dilarutkan dengan aqua di M sambil diaduk di atas magnetic stirrer. Kemudian ditambahkan amonia secara tetes demi tetes sampai campuran tersebut berwarna hitam. Campuran tadi dipisahkan, kemudian diletakkan ke atas kertas saring dan filtrat tersebut diukur pH-nya sampai pH 7. Setelah pH filtrat mencapai 7, Fe3O4 yang ada di atas kertas saring kemudian dikeringkan di dalam oven lalu ditimbang. Sintesis dan karakterisasi biodiesel. Minyak sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam labu leher 3 500 ml dan dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius. Metanol dan katalis ditambahkan, lalu diaduk dengan kecepatan pengadukan 500 rpm. Berat katalis yang digunakan, rasio mol metanol banding minyak, dan waktu reaksi merujuk pada data rancangan RSM. Biodiesel dicuci menggunakan aqua di M hangat dengan suhu 50-60 derajat Celcius dengan perbandingan biodiesel banding aqua di M 1:1.
Campuran dikocok selama 1 menit untuk melarutkan metanol dan sabun. Campuran didiamkan selama kurang lebih 24 jam dan akan membentuk 2 lapisan. Biodiesel dipisahkan dari emulsi lalu dipanaskan pada suhu di atas titik didih air 105 derajat Celcius hingga gelembung air tidak terlihat lagi.